Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bakir dengan tema cara cepat mendapatkan pertolongan Allah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Khairu awqatika wa afdaluhu wa aqrabuhu ila Allah ta'ala waqtun tashhadu bihi faqraka ila Allah ta'ala wa ginahu anka wa waqtun turaddu ila aslik bi an iftaqarta aw maritta aw uhinta fatashhadu fihi dillatak wa izzallah ta'ala. Sebaik-baik waktu engkau, seabdal-abdal waktu engkau, sepaling dekat waktu engkau itu kepada Allah, waktu di mana engkau bisa menyaksikan kefakiran diri engkau itu kepada Allah dan terkayanya Allah daripada engkau. Itu waktu yang paling mulia. Nah, waktu yang paling abdal, waktu yang paling baik yang ada pada kita. Jadi bukan pada waktu sembahyang, waktu yang paling baik itu bukan waktu kita membaca Quran, bukan waktu kita membaca salawat, bukan waktu kita menuntut ilmu, tetapi waktu yang paling baik bagi kita itu adalah waktu di mana kita melihat diri kita ini berhajat kepada Allah. Waktu di mana kita melihat, menyaksikan, merasakan bahwa kita ini perlu berhajat kepada Allah dan Allah itu kada perlu kepada kita. Nah, itu waktu yang paling baik bagi seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan waktu di mana engkau dikembalikan kepada asal engkau dengan bahwa engkau menjadi fakir yang dulunya kaya, au marita atau engkau sakit yang dulunya sihat, au uhinta atau engkau dihinakan dulunya dimuliakan, maka engkau menyaksikan pada waktu itu kehinaan engkau dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini waktu yang paling dekat kita kepada Allah, waktu itu. Para muhibbin rahimakumullah, jadi di sini ada dua. Ada orang yang dengan senang hati, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tetapi dia merasa bahwa dirinya itu adalah hina. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh, dia merasa dirinya itu sangat berhajat kepada Allah. Walaupun orangnya kaya, kada jadi soal. Orangnya sihat, kada jadi soal. Orangnya dimuliakan orang, kada jadi soal. Walaupun dia punya harta, walaupun dia dimuliakan orang, walaupun dia sihat, tetapi hatinya tuh merasa bahwa dia itu sangat perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dirinya ini sangat hina sebenarnya. Nah, ini orang yang dengan sukarela mendapatkan waktu yang mulia tadi. Ada orang yang dipaksa untuk mendapatkan waktu mulia ini. Nah, orang ini kaya. Nah, waktu dia kaya, dia kadang merasakan dirinya itu berhajat. Allah sayang dengan hambanya ini. Allah paksa. Lalu dia difakirkan oleh Allah. Dengan difakirkan itu, lalu dia sadar bahwa dia hina, bahwa dia fakir kepada Allah. Nah, ini orang terpaksa. Waktu dia sihat, dia lupa kepada Allah. Waktu dia sihat, dia merasa kada perlu pertolongan Allah. Allah sayang dengan hamba ini, disakitkan oleh Allah. Begitu dia sakit, sadar, oh ternyata aku perlu perlindungan Allah, ternyata aku perlu anugerah Allah. Ada orang yang begitu dia dimuliakan, dihormati, dia lupa kepada Allah. Dia lupa kepada asa jati dirinya sebenarnya adalah yang hina. Nah, Allah sayang kepada dia, Allah hinakan orang ini, maka dia jadi terhina di tengah-tengah manusia. Lalu dia sadar, oh ternyata aku sangat hina, ternyata aku ini sangat butuh kepada Allah. Nah, ini orang yang secara terpaksa untuk kembali kepada asalnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala ada dua jenis mempunyai kekasihnya.
Ada kekasih Allah yang dengan senang hatinya, dengan rela hatinya mengakui kefakirannya kepada Allah. Ada hamba Allah yang dengan sukarela dia mengakui kehinaan jati dirinya. Nah, ini kekasih Allah yang nomor satu. Ada kekasih Allah yang dipaksa oleh Allah jadi kekasih. Nah, iya macam tadi, waktu dia kaya, dia kada sadar bahwa dia itu sebenarnya adalah fakir, tetapi dikayakan oleh Allah. Waktu dia sihat, dia kada sadar bahwa dia itu sakit kalau tidak disihatkan oleh Allah. Waktu dia mulia, dia kada sadar sebenarnya dia hina kalau tidak dimuliakan Allah. Nah, ini orang dipaksa oleh Allah untuk jadi kekasih Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tinggal kita yang memilih hendak jadi terpaksakah atau jadi yang sukarela. Kalau kita hendak jadi sukarela, jadi kekasih Allah, nah sebelum Allah mengembalikan kita kepada asal kita, kita sadar. Nah, kita sadar. Jangan sampai ditarik Tuhan harta hanya sadar, jangan sampai. Jangan sampai ditarik Tuhan kesehatan hanya sadar, jangan. Jangan sampai ditarik Tuhan kemuliaan hanya sadar, jangan. Tapi di waktu kita kaya, di waktu sihat, di waktu mulia, kita sadar jati diri kita adalah sebenarnya hina. Sebenarnya adalah perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah waktu yang paling dekat diri kita kepada Allah pada waktu itu. Waktu kita ini merasakan jati diri kita sebenarnya adalah kita ini orang yang lemah, orang yang hina, orang yang miskin, orang yang sakit. Nah, di waktu kita menyaksikan diri kita demikian, maka itulah kita mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan jalan yang paling cepat untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini termasuk dalam bagian tafakur. Tafakur. Ada hadis yang mengatakan bahwa tafakur lebih afdal dari ibadah setahun. Tafakur lebih afdal dari ibadah 70 tahun. Nah, tafakur merenungi bahwa diriku ini sebenarnya adalah hina andai kata Allah kada memuliakan. Diriku ini sebagainya sakit andai kata Allah tidak memberi kesehatan. Diriku ini sebenarnya adalah hina jikalau Allah tidak memuliakan. Nah, tafakur seperti itu paling berharga, paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi waktu yang paling abdah itu bukan waktu sembahyang, bukan waktu sujud, bukan waktu salawat, kada. Ternyata waktu yang paling abdal waktu kita menyadari yang demikian itu. Wa innama yakunu dzalik khaira waqtik wa afdalahu wa aqrabahu ila Allah li'annaka fi dzalikal waqti tasta'iddu liqabuli nafahati rahmatillah wa madadihi wa hidayatihi wa taufiqihi wa aunihi. Kenapa? Sebabnya waktu yang demikian tadi merupakan waktu yang paling baik. Kenapa? Sebabnya waktu yang demikian tadi waktu yang paling afdal. Kenapa waktu yang demikian tadi waktu yang paling mendekatkan kita kepada Allah? Kenapa sebabnya? Nah, karena engkau pada itu waktu, engkau siap, engkau mungkin, engkau ada harapan untuk menerima rahmat Allah, pertolongan Allah, hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebabnya. Pada waktu kita merasakan bahwa diri kita ini hina, pada waktu kita merasakan bahwa diri kita ini miskin, nah di saat itu kita sebenarnya telah menerima rahmat Allah yang besar. Pada saat itu kita menerima pertolongan Allah yang sangat besar. Pada saat itu yang tidak didapatkan dalam waktu yang lain-lain. Nah, itu sebabnya kan ibadah yang dituju sambungan rahmat Allah. Orang beribadah itu apa tujuannya? Supaya dapat rahmat Allah. Makin banyak rahmat yang didapat, maka ibadah itu makin mulia. Makin banyak rahmat yang didapat, maka ibadah itu makin afdal. Nah, di mana rahmat yang paling banyak tercurah kepada kita? Waktu kita merasakan bahwa diri kita ini ternyata hina, kada berdaya, jikalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat itu nang rahmat itu kata-kata karan lagi datang kepada kita. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, innamas sadaqat lil fuqara. Nah,
orang sufi menafsirkan ini firman Allah, hanya saja sedekah itu untuk orang fakir. Kalau ahli fikih menafsirkan zakat itu hanya untuk orang fakir, miskin, kan itu hukum fikih. Tapi kalau orang sufi menafsirkan bahwa sedekah itu hanya untuk fukara, artinya apa? Bahwa pertolongan Allah, rahmat Allah itu diberikan Allah kepada orang-orang yang merasakan dirinya perlu kepada Allah. Nah, rahmat Allah, berkat Allah, pertolongan Allah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang merasa dirinya itu membutuhkan Allah. Itu letaknya rahmat Allah. Jadi di waktu kita ini merasakan lemahnya diri kita, disitulah Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Di waktu kita merasa diri kita ini fakir, Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Innamas shadaqat lil fuqara. Wa qala ta'ala wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Firman Allah, sungguh Allah telah menolong kalian di waktu perang Badar, padahal kamu waktu itu hina. Perang Badar 17 Ramadan, jumlah umat Islam 313 orang, pasukannya 313, unta cuma ada 70, kuda hanya ada 2 kuda. Nah, ini satu pasukan yang lemah. Yang dihadapi siapa? Kufar Quraisy, kafir-kafir Quraisy yang membawa pasukan 1000 tentara, 100 kuda, 700 unta. Itu yang di samping itu orang-orang Quraisy ini tokoh-tokoh mereka yang ikut di Badar. Abu Jahal ada di situ, kumpulan yang kuat-kuatnya. Tetapi Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di perang Badar itu. Kenapa sebabnya Allah beri pertolongan? Karena 313 ini begitu melihat musuh kuat, mereka merasa hina. Mereka merasa hina. Tidak ada jalan lain kalau tidak ada pertolongan Allah yang mereka harapkan. Nah, di saat mereka 313 ini merasa dirinya hina, merasa dirinya ini lemah, disitulah Allah menurunkan pertolongan kepada pasukan Badar. Akhirnya apa? 1000 orang kafir kucang kacir bukahan. Nah, kada sedikit nang mati tokoh-tokoh Quraisy pada waktu perang Badar. Abu Lahab, Abu Jahal di antaranya. Abu Jahal di antaranya. Nah, ini contoh bahwa Allah memberikan pertolongan di saat kita merasa diri kita hina. Allah memberikan kita pertolongan saat merasa diri kita ini lemah, kada berdaya, kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.